Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi al-khati'ata bi taqwallah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara bit taqwa wa hassa alaihi qailan fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah semua dirahmati Allah. Setelah kita manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan, semoga kita istiqomah dalam kebersyukuran, dan semoga salat Jumat yang kita tunaikan pada hari ini dan semua amal salat kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mengaturkan salawat dan salam kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya agung, dan umat yang istiqamah sampai akhir zaman, maka ada perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mewujudkan nilai takwa sebaik-baik bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk mengemban 3 tugas. Untuk mengemban 3 tugas, yang pertama adalah mengemban tugas fungsional, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Dan peran itulah yang diambil oleh Adam alaihissalam, yang kemudian diwariskan untuk semua umat manusia. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mengemban tugas operasional, yaitu imaratul ard, memakmurkan bumi, membangun bumi dan menghindarkan segala bentuk kerusakan. Dan yang ketiga, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, tugas yang diemban manusia itu adalah tugas utama ibadatullah wal amru lahu, yaitu beribadah kepada Allah, beramal untuk Allah. Dan itulah yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk merealisasikan tugas utama, yaitu ibadah kepada Allah, beramal untuk Allah, seorang manusia harus menjalankannya bima syara', sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, yang Nabi ajarkan. Fa innallaha yuhibbu an yu'bada kama syara'. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta
kalau diibadahi itu sebagaimana yang Allah syariatkan, yang Allah tetapkan. Dan pada saat yang sama jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba manusia dan kita semua harus menghindar dari yang namanya kesia-siaan. Kesia-siaan di dalam beramal. Perbuatan sia-sia adalah seorang beribadah, beramal, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sia-sia adalah seorang hamba Allah, dia beramal, dia beribadah, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sia-sia adalah beribadah, beramal, tapi justru pelakunya itu masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kapan dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Seorang sudah beramal, sudah beribadah, tapi di akhirnya ujungnya adalah kesia-siaan. Maka ulama jelaskan panjang lebar. Yang pertama di antara sebabnya adalah al-ibadatu wal amalu ala kufrin, yaitu ibadah dan amal yang dibangun di atas kekufuran. Kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Al-Qur'an, kufur kepada Islam. Baik itu kekufuran yang asli dari semula adalah kekufuran, atau kekufuran yang baru setelah seorang hamba Allah itu beriman kepada Allah, mengalami kemurtatan, hasilnya sama, akhirnya adalah kesia-siaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kufur terhadap nilai-nilai keimanan bil iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Quran, iman kepada Islam, maka kata Allah, faqad habita amaluhu, maka telah sia-sia amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang mereka lakukan, faj'alnahu haba'an mansur, tapi kami jadikan seperti debu yang berterbangan, artinya tidak bernilai. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ghasyiyah 3 dan 4 Allah menceritakan tentang nasib penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun, banyak rajin beramal beribadah. Nasibatun, berlelah-lelah capek-capek beramal beribadah, tapi hasilnya tasla naron hamiyah, memasuki neraka hamiyah yang panas membakar. Na'udzubillah min dzalik. Jamakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengangkat satu riwayat dari Abi Imran Al-Jauni, qala, dia berkata, marra Umar radhiyallahu anhu bidairi rahibin. Satu ketika Umar radhiyallahu anhu pernah melewati satu kuil dengan seorang rahib. Lewat, di situ ada kuil, ada seorang rahib. Fanadahu, maka dia panggillah sang rahib itu. Fa asyrafa, kemudian menghadap sang rahib itu. Faja'ala Umar yanzuru ilaihi. Saat menghadap itu kemudian Umar mulai melihat, mengamati, dan nampak di raut wajahnya, di tubuhnya, bekas-bekas kelelahan dalam beribadah, bercapek-capek beribadah, dan mungkin juga tidak menikah. Namanya juga rahib, jamakan Allah Subhanahu wa taala. Fayabki, saat itu kemudian Umar menangis. Faqila lahu, dan ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hadza, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Min hadza, dari seorang rahib ini. Umar menjawab, qala
tazakkartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabih. Ketika aku melihat sang rahib ini yang sudah susah payah capek beribadah beramal, aku ingat dengan firman Allah yang punyanya amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Rajin beramal, banyak beramal, berlelah-lelah, bercapek-capek, tapi memasuki neraka yang panas. Kata Umar, hakadzalladzi abkani, ini ya yang membuat aku menangis. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Umar menangis? Umar menangis karena melihat sang rahib itu berbuat sia-sia, dia beribadah, beramal di atas kekufurannya. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya adalah sekeras apapun benturan dalam hidup, jamakan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun godaan nafsu syahwat dunia ini, maka jangan sekali-kali tinggalkan iman kepada Allah. Jangan sekali-kali tinggalkan iman kita kepada Rasulullah SAW, kepada Quran dan kepada Islam ini. Apalagi dengan penuh kebanggaan, apalagi dirayakan, sebab itu akan hanya berakhir dengan yang namanya kesia-siaan. Itu yang pertama. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ibadatu wal amalu ala syirkin. Seorang akan berakhir dengan kesia-siaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kalau beramal, beribadah di atas nilai kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil, syirik rububiyah, syirik uluhiyah, semua bentuk kesyirikan akan berakhir dengan kesia-siaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena begitu bahaya syirik ini, jamakan Allah Subhanahu, maka Allah sarankan dan disampaikan oleh juga para nabi dan orang-orang soleh. Maka firman Allah melalui lisannya Luqman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata Luqman kepada anaknya, memberikan nasihat, ya bunayya, wa anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim, karena sungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Dan semua nabi begitu pesannya. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan juga nabi-nabi sebelum kamu. Apa itu isinya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik menyekutukan Allah dalam ibadah dan beramal, maka sungguh amalmu akan sia-sia dan sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik kecil itu pun berbahaya juga. Dan itu yang juga diwanti-wanti Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah asyirkul asghar, kalian berbuat syirik kecil. Qalu, sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala, kata Nabi, ar-riya, yaitu riya, orang beramal beribadah motifnya supaya dilihat orang dan dipuji. Orang beribadah beramal motifnya supaya didengar orang kemudian dipuji. Jamakan Allah Subhanahu wa taala. Dan riya ini begitu sangat samar dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking samarnya bisa jadi yang tahu hanya pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya ngaku-ngaku sudah ikhlas, tidak riya, tapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus juga waspada. Satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan derajatnya, dan juga oleh Imam Nasai dengan sedikit redaksi yang berbeda. Kata Rasulullah SAW, idza kana yaumul qiyamah, nanti saat hari kiamat, yanzilullahu alal ibad, Allah akan turun untuk menyelesaikan, memutuskan perkara semua hambanya. Fa'awwalu ma yad'u, dan yang pertama Allah akan panggil itu orang. Pertama adalah rajulun jama'al Qur'an wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, seorang penghafal Quran dan seorang yang pelajari ilmu dan mengajarkannya.
fa'arra'afahu ni'amahu, kemudian Allah akan perkenalkan nikmatnya. Allah ingatkan tentang nikmat ilmu itu, kemudian diakui oleh orang tersebut, dan Allah kemudian tanya, madza amilta, wahai fulan, apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu, yang kamu pelajari, kamu ajarkan dengan Quran itu? Kata dia, aqumu bihi ala al-lail wa an-nahar wa ata'allamu wa 'allamtuhu laka ya Allah. Aku laksanakan Quran itu siang dan malam, dan aku belajar ilmu dan mengajarkannya karena Engkau ya Allah. Perhatikan, dia mengatakan karena Engkau ya Allah, yang aku karena Engkau ya Allah. Fayaqulullah, maka Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Wa yaqulul malaikatu lahu, dan para malaikat mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kata Allah, inna ma'aratta an yuqala qari'un aw alimun. Dulu kamu lakukan itu, kamu ajar, kamu penghafal Quran, hanya ingin dipuji, dikatakan orang hebat, yaitu orang penghafal Quran, pembaca Quran yang bagus, dan juga orang yang ahli ilmu. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan, dan itu yang kamu dapatkan. Fasuhiba ala wajhi, kemudian diseret, hatta ulqiya finnar, kemudian dilempar ke neraka. Orang hebat, Pak. Yang kedua yang akan dipanggil Allah adalah sahibul amwal, orang yang punya harta benda. Kemudian Allah akan kenalkan, ingatkan tentang nikmat harta itu yang Allah sudah berikan, kemudian dia akui. Dan Allah tanyakan, madza amilta, apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Dia katakan, asilur rahim wa atasaddaq. Ya Allah, dengan harta itu aku gunakan untuk silaturahim, wa atasaddaq, dan aku bersedekah. Bahkan dari riwayat Nasa'i, tidak ada satu proyek kebaikan yang kau perintahkan berinfak di situ kecuali aku berinfak ya Allah, laka, karena Engkau ya Allah. Perhatikan, dia mengaku karena Engkau ya Allah. Faqala, tapi Allah berkatakan kadzabta, kamu dusta. Wa taqulul malaikatu, semua malaikat mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kata Allah, inna ma'aratta, dulu kamu itu lakukan semua itu, an yuqala rajulun jawad, hanya ingin dipuji orang, menjadi orang hebat, yaitu seorang yang dermawan. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan, itu yang kamu dapatkan. Fasuhiba ala wajhi, seret oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat, hatta ulqiya finnar, kemudian dilempar ke neraka. Ini juga orang hebat. Yang ketiga yang akan dipanggil Allah adalah rajulun qutila fi sabilillah, seorang yang terbunuh mengaku di jalan Allah Subhanahu wa taala, mujahid. Kemudian Allah akan katakan, fi madza qutilt, di jalan apa kamu ini gugur? Dia menjawab, ya Allah, umirtu bil jihad, aku diperintahkan untuk berjihad. Faqataltu, kemudian aku berperang, pergi medan perang, berjihad. Hatta kutilku fi sabilik, sehingga aku gugur, dan itu semua di jalanmu ya Allah. Perhatikan, dia ngaku di jalanmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Wa taqulul malaikatu, dan malaikat berkata kadzabta, kamu dusta. Kata Allah, inna ma'aratta an yukala rajulun jari, karena saat itu kamu pergi berperang itu hanya ingin dipuji orang, dikatakan orang hebat, yaitu seorang pemberani. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan, dan itu yang kamu dapatkan. Kemudian fasuhiba finnar, kemudian diseret hatta ulqiya finnar, kemudian dilempar ke neraka. Saat itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul kemudian berkata kepada Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inna haula'i salasa, tiga orang itu awwalu khalqillah, yaitu makhluk Allah pertama, tusa'aru bihin nar yaumul qiyamah, yang akan disulut pertama dengan api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu adalah orang-orang hebat, semua ahli ibadah, semua ahli beramal, tapi karena niatnya yang busuk, yang tidak baik, maka kemudian dilempar ke neraka. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memastikan selalu dalam setiap amal kita itu betul-betul keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadikan kepada seorang itu mendapatkan kesia-siaan adalah
al ibadatu wal amal ma'azulmil ibad, yaitu beribadah, beramal banyak-banyak tapi disertai dengan kedzaliman kepada orang lain. Sebanyak apapun pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau kedzaliman itu juga banyak, kedzalimannya akan menenggelamkan orang, berakhir dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ja'a rajulun, ada seorang datang, faqala kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna fulanatan yuskar, ada seorang wanita yang disebut-sebut, yang sangat terkenal, masyhur ahli ibadah. Bagaimana tidak, kata orang itu, min kasrati sholatiha, sholatnya banyak, sholat sunnahnya, wasiyamiha, dan puasa sunnahnya pun banyak, wasodaqatiha, dan sodaqah pun banyak, ghaira annaha tu'dhi jiranan bilisana, tapi orang ini ya Rasul, wanita itu punya kebiasaan buruk, selalu menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya dengan lesannya. Jamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi apa? Qala hiya finnar, dia berada di neraka, ditenggelamkan oleh kedzaliman kepada saudaranya muslim yang lain. Jamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedzaliman kepada Allah hindari, juga kedzaliman kepada sesama manusia. Insya Allah kalau itu bisa kita hindari, kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Wardahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta dhalamna anfusana wa i'tarafna bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam al muslimin fi kulli makan wa zaman wa fi baladina hadha Indonesia khasatan wa ghairuha min buladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tansura ikhwanal muslimin al mujahidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma sabbit aqdamahum wansur da'watahum wa a'li kalimatihim waj'al mauta minhum syuhada warhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma rfa'anna al bala wal waba wal amrad wal fitana ma dhahara minha wa batani arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.